Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Masih bersama BMY Tutorial dengan pembahasan basic-basic menganalisa. Untuk kali ini melanjutkan video yang pertama, yaitu pembahasan tentang masih di blok 3 dan 5. Di video yang pertama sudah kita sampaikan bahwa jenis power itu IC power ada dua, ada jenis IC power linear dan jenis IC power SMPS. Kemudian kelebihan dan cara kerjanya juga sudah kita sampaikan dalam video yang pertama. Untuk video yang kali ini adalah menjelaskan tentang kerangka yang ada di blok power 3 volt dan 5 volt. Kerangka dari power ini penjelasannya itu Anda bisa cari atau dibuka dalam datasheet, Mas. Jadi kalau teman-teman kepingin fokus atau detail menganalisa blok power, yang harus dibuka itu fardhu ain adalah datasheetnya. Jadi kalau teman-teman pingin menganalisa jago, ya tolong pahami datasheet dari masing-masing IC. Itu ya. Kemudian sebetulnya nanti video-video selanjutnya akan membahas tentang model-model IC 3 dan 5, analisanya seperti apa, kemudian asal-usulnya perintah, distribusinya ke beban itu bagaimana, dan seterusnya. Itu nanti ada video-video yang selanjutnya. Karena memang untuk generasi Intel ataupun yang generasi AMD yang seri-seri jadul atau generasi Intel 6 ke bawah itu blok 3 dan 5 menjadi primadona. Untuk itu teman-teman harus paham menganalisanya. Karena apa? Kalau Anda paham dengan penjelasan dari cara kerja IC SMPS, Anda akan bisa menganalisa blok charging, kemudian blok powernya memori, powernya prosesor, powernya GPU, karena semuanya menggunakan rata-rata sistemnya IC SMPS atau sistem kerja PWM. Itu, Mas. Jadi ini industri elektronika sekarang ini adalah kebanyakan menggunakan power yang jenis SMPS, karena selain dia ekonomis, dia bandel, kemudian tentunya ya lebih kepada kemampuan penghasil dayanya lebih besar dengan komponen yang terbatas. Kalau Anda menggunakan jenis yang power linear, trafonya besar. Kalau yang ini cukup dengan trafo yang kecil-kecil. Itu logika dasarnya. Jadi kenapa kita sangat penting bisa memahami menganalisa IC SMPS, karena memang semua rata-rata terutama jenis-jenis gaming baik laptop, komputer, MacBook, TV atau apapun industri elektronika, dia sistemnya PWM. Jadi Anda analisanya nanti akan mudah. Oke. Nah, sebetulnya kalau teman-teman menganalisa sebuah blok power, Pak, saya analisa di sirkuit lilitan ini kok tegangannya 0. Oke, tegangannya 0 itu yang harus dianalisa yang mana? Itu kan kadang-kadang apa yang harus saya analisa? Anda harus paham dulu, Mas. Jadi parameter atau blok power itu terdiri dari apa? Tentu yang pertama adalah persyaratan supaya IC kerja. Jadi Anda harus menganalisa persyaratan, Mas. Baru nanti IC-nya itu kerja enggak kalau syarat-syaratnya sudah hadir. Oke. Syarat IC. IC itu fungsinya apa? Dia pembangkit sinyal PWM, Mas. Jadi pembangkit sinyal kotak. Jadi IC itu bukan penghasil tegangan yang sesungguhnya, tapi dia kontrol switch-nya. Jadi dia sebagai kontrol switch. Itu IC itu adalah kontrol switch. Nah, switch-nya itu upper dan lower ini. Di mana upper dan lower ini fungsinya meloloskan tegangan 19. Oke, meloloskan tegangan 19. Kemudian 19 itu akan dicacah-cacah dengan sistem
PWM baik melalui upper dan lower, karena nanti dia memiliki sifat kayak tegangan AC, Mas. Jadi yang satu setengah gelombang itu di atas, setengah gelombang yang lain di bawah. Jadi yang lower ini adalah penghasil minusnya, gelombang bawahnya. Kalau ini gelombang positifnya. Dia memiliki sifat di sini, kalau Anda ngukur tegangan di sini, memiliki sifat seperti AC. Tentunya dia memiliki frekuensi yang sangat tinggi, Mas. Frekuensinya hingga 200 kHz sampai ya 300-an kHz ya. Sehingga multi Anda tidak akan mampu mengukur tegangan PWM di sini. Yang bisa menganalisa di sini Anda harus menggunakan osiloskop. Jadi kalau Anda menggunakan osiloskop, mampu mengamati tegangan yang ada di sini, bentuk gelombangnya seperti apa. Itu fungsi dari osiloskop ya. Yang pertama, mengamati bentuk-bentuk tegangan. Nah, proses transfer energi dari 19 ke jenis PWM yang di sini, ini namanya kopling, Mas. Kopling itu apa toh? Anda bisa membuka literaturnya ya di Wikipedia. Kopling adalah transfer energi listrik dari satu sirkuit ke sirkuit yang lain, atau dari satu bagian ke bagian yang lain. Jadi kopling adalah proses transfer atau proses untuk melewatkan, atau ya transmisi ya, transfer itu transmisi energi merubah energi dari satu energi ke energi yang lain. Ini juga namanya proses kopling. Lilitan juga jenis proses kopling, Mas. Ini mengkonversi dari satu energi yang jenis PWM tadi atau yang memiliki sifat AC menjadi energi yang diturunkan, yang lain. Walaupun kalau Anda mengukur di sini masih bersifat seperti AC, nanti akan ada filternya. Jadi proses perpindahan energi dari sini menjadi ini namanya komponen kopling ya. Ini ke sini juga namanya komponen kopling. Kemudian proses kopling itu tadi karena memiliki frekuensi yang sangat tinggi akan timbul ripple. Lah ripple itu nanti bentuk gelombang-gelombang yang cacat tadi, yang ada gangguan, nanti akan difilter oleh kapasitor filter. Kemudian kapasitor yang satunya ini bertugas untuk bak regulator, artinya untuk energi cadangan ketika nanti beban membutuhkan startup awal, Mas. Jadi pada saat Anda startup awal, pada saat komponen itu startup awal, supaya energinya itu nggak mengganggu sumber, dia di cover oleh namanya aki. Logikanya seperti ini. Mungkin teman-teman pernah melihat pompa air atau kulkas. Jadi Anda kalau bongkar pompa air, di situ ada dilengkapi dengan kapasitor, Mas. Nah, kapasitor itu fungsinya untuk membackup atau untuk startup-nya. Startup dari sebuah beban. Jadi Anda kalau nanti startup-nya ini ngefong, tentunya bebannya jadi ngadat. Itu logika dasarnya. Itu Anda kalau menganalisa block power tidak cukup di IC, ada parameter syarat, ada IC, ada kopling, ada proteksi, ada lilitan, ada kemudian filter, ada bak kontrol regulatornya, atau bukan kontrol regulator, bak kapasitor. Ini kalau Anda memahami konsep ketika ada tegangan yang tidak hadir. Nah, memang dari sekian komponen penyusun dari sebuah block power yang bertanggung jawab penuh 60% atau 50-60% itu tanggung jawab dari IC. Jadi yang bertanggung jawab penuh adalah memang di IC-nya. Itu poinnya. Nah, kemudian tadi kalau sudah kita sampaikan secara garis besarnya dalam kerangkanya, komponen-komponen tadi untuk memahami cara kerja dari sistem SMPS
itu ada komponen switching tadi berupa MOSFET. Jadi MOSFET itu switching, Mas. Yang menggerakkan adalah BWM osilator. Kemudian kalau 19 sudah lolos, dia sudah dicacah-cacah tegangannya yang memiliki karakter AC, kemudian dirubah oleh trafo switching namanya, atau step down. Biasanya dari 19 menjadi tegangan yang lebih rendah. Proses kopling ini akan timbul ripple. Makanya ada proses decouplingnya. Decouplingnya adalah filternya sendiri, filteringnya. Jadi decoupling adalah proses untuk menanggulangi setiap gangguan-gangguan yang timbul dari proses konversi tadi. Itu namanya decoupling. Jadi ada coupling dan decoupling. Lah filtering tadi kalau sudah aman, ada tegangannya sudah terfilter, artinya sudah DC murni tentunya ya, sudah menjadi DC. Nah, hasil output dari DC itu nanti akan diumpan balik oleh sebuah loop umpan balik. Di mana loop umpan balik ini nanti akan dibandingkan dalam sebuah rangkaian komparator dengan referensi, di mana loop umpan balik ini bertugas untuk mengendalikan sirkuit PWM-nya itu sendiri atau IC-nya, Mas. Jadi IC itu adalah pembangkit PWM atau PWM osilator. Jadi kalau teman-teman nanti menganalisa power, ini IC itu ada di sini, Mas. Kan ada switching, ada trafo, ada filter, ada feedback. Nah, komparator itu biasanya masuk ada di dalam IC. Itu poinnya, Mas. Jadi Anda kalau nganalisa ya komplit, Mas. Kalau ada powernya nggak kerja, apakah mungkin pencacahnya atau trafo switching, filternya, feedbacknya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, Mas. Ini ibaratnya memantau kondisi outputnya sudah sesuai apa enggak dengan yang sudah kontrol oleh si PWM itu sendiri. Ini rangkaian dasarnya seperti itu, Mas. Artinya Anda kalau nganalisa ya tentunya syarat kerja, ya syarat kerjanya bagaimana, ada power internal nanti untuk menghidupkan PWM itu kan, bagaimana nanti pembangkit clocknya itu juga kerja, tone cell dan skip cell itu nanti kaitannya dengan pembangkit PWM atau PWM osilator. Nah, kemudian PWM tadi outputnya untuk menggerakkan, mengaktifkan upper dan lower ini tadi. Upper dan lower ini. Karena pada proses sistem SMPS cara kerjanya seperti ini. 1,5 gelombang itu berhenti di sini, diumpan balik ke sana. Yang ini aktif akan masuk ke sana. Jadi putus, ini nyambung, ini putus. Ketika ini nyambung, ini putus. Nyambung setengah gelombang, yang ini nyambung, yang sana putus. Jadi setengah gelombang ini yang nyambung, setengah gelombang dari sini. Sehingga lilitan akan dialiri arus terus. Itulah sistem SMPS atau yang sangat ekonomis, Mas. Jadi sumbernya nanti akan lebih irit dalam hal konsumsinya tegangan. Jadi karena diumpan balik lagi energinya seperti ini, Mas. Nah, kalau Anda melihat kerangka, Anda bisa menganalisa di datasheet. Datasheetnya ini diambil dari datasheet, Mas. Jadi feedback yang yang nanti memantau kondisi output akan dibandingkan dengan referensi, tegangan referensi, Mas. Dimana tegangan ini namanya adalah komparator. Komparator ini fungsinya mengontrol kerja dari PWM. Jadi mengontrol kerja dari si PWM. Oke. Dari kerja si PWM itu sendiri, kemudian ada rangkaian penguat. Ini PWM itu menghasilkan arus dan tegangan yang kecil, Mas, karena dia hanya pembangkit sinyal kotak. Nah, tentunya nanti ada rangkaian penguat. Ini adalah rangkaian penguat.
Jadi nanti dinaikkan Mas. Karena untuk menggerakkan MOSFET ini butuh tegangan yang sampai 24 volt. Jadi rangkaian penguat ini powernya dari BST. Jadi BST itu adalah untuk powernya penguat. Dimana nanti kalau BST itu sudah kerja, dia nanti akan menghasilkan tegangan yang sudah dikuatkan untuk menggerakkan MOSFET switching tadi. Nah, prosesnya nanti akan transfer energi dari 19, kemudian akan masuk, dikonversi lagi oleh sebuah lilitan, di mana ini impedansinya berbeda Mas antara kiri dan kanan. Ini adalah proses konversi dari satu impedansi ini dengan impedansi yang menuju ke beban. Ini berbeda. Itu dari fungsi lilitan. Lilitan sama saja kayak step down atau menghantarkan arus. Ini nanti arus yang mengalir sana Mas. Hukum Kirchhoff. Ketika ada sebuah lilitan yang dialiri oleh arus, dia akan timbul medan magnet. Medan magnet itu akan dilepas dalam bentuk energi listrik. Nah, tentu timbullah arus. Nah, tentunya ada filter-filter ini Mas. Filternya berupa kapasitor kapasitor filter biasanya. Dia bertugas untuk menangkas atau memangkas ripple-ripple yang disebabkan oleh konversi tadi atau kopling tadi. Kemudian kalau sudah stabil, nanti akan mengisi sebuah kapasitor bak. Nah, ini ibaratnya kapasitor bak itu untuk proses startup dari beban. Jadi untuk menahan beban. Nah, ini prosesnya seperti itu. Makanya kalau Anda menganalisa, tolong lengkapi parameter-parameter analisanya. Ini disebut syarat kerjanya. Kemudian syarat sebuah PWM itu kerja, nanti ada kontrolnya, kendali op-amp, kemudian ada overcurrent proteksi, dan tentunya nanti ada feedback atau Vout-nya sendiri. Jadi nanti ada membutuhkan 3 syarat untuk mengaktifkan sistem kontrol PWM. Jadi kontrol PWM itu yang mengendalikan, selain ini ada perintahnya. Ini perintahnya ini nanti akan variasi. Dan penentunya adalah perintah Mas. Jadi perintahnya ini menjadi kunci sebuah PWM bekerja apa Anda. Dimana nanti dari sirkuit PWM ini akan dikuatkan oleh rangkaian penguat. Sumber energinya dari BST yang mendapatkan umpan balik kapasitor kopling. Jadi kapasitor kopling itu nanti akan menaikkan tegangan 19, akan dinaikkan ke sana menjadi sumber BST supaya penguatnya kerja. Nanti outputnya akan penjumlahan dari 19 plus 5 volt yang ada di sini. Nanti akan timbul 24 volt. Realitanya nanti yang akan terukur di gate ini, Anda menggunakan osiloskop terukur 21 sampai 26. Kalau yang bawah dia sumbernya dari 5 volt, terukur ya rendah, dia maksimal 5 volt. Dia maksimal 5 volt. Tapi pada saat ini on, ini off. Jadi pada saat ini on, ini off. Ini juga berbentuk sinyal PWM kotak untuk penggerak yang lowernya. Itu Mas, prosesnya seperti ini. Jadi Anda kalau menganalisa tidak cukup di IC saja, ada switching, ada lilitan. Nah, ini ada macam-macam ya. Ada penggeraknya mungkin yang rusak, berarti Anda harus menganalisa BST-nya. Anda wajib memiliki osiloskop. Seandainya tidak memiliki osiloskop, tegangan untuk menghidupkan penguat bernilai di atas 4 volt sampai 15 volt. Jadi kalau Anda di sini di BST itu bernilai 7 atau 6 atau 12, itu berarti kapasitor koplingnya sudah aman. Dan kadang kapasitor koplingnya itu mencret Mas. Artinya Anda karena tidak memiliki osiloskop kan tidak tahu apakah kapasitor koplingnya bisa menghantarkan tegangan AC enggak menuju ke sumber BST. Itu saja Mas ya. Ini penjelasan tentang kerangka. Jadi kerangka ini tujuannya Anda nanti kalau analisa ya
mau analisa BWM manapun tidak akan jauh berbeda dari konsep ini. Pasti ada BST, pasti ada feedback, ada proteksi, ada enable. Konsepnya seperti itu. Silakan nanti terus ikuti panduan-panduan dari BMY, bagaimana langkah-langkah step-step awalnya. Jadi kalau Anda nanti analisa seperti apa, nanti ada urut-urutan kerjanya. Oke Mas, gitu dulu ya. Mudah-mudahan sedikit urean bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Thank you. Terima kasih.